Halo teman-teman, perkenalkan, saya Satya Lakburlawal dengan NIM 202454016 dari program studi Sains Biomedis. Nah, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana tubuh kita bisa tumbuh, sembuh, atau bahkan menghasilkan hormon seperti insulin? Semua itu bermula dari sebuah proses luar biasa yang disebut ekspresi gen. Yuk kita jelajahi 3 tahap utamanya, yaitu replikasi, transkripsi, dan juga translasi. Teman-teman, perlu diketahui bahwa ekspresi gen adalah proses di mana kode genetik dalam DNA diterjemahkan menjadi protein yang berfungsi di dalam sel. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas per tahapannya. Yang pertama yaitu sintesis molekul DNA atau yang disebut replikasi. Terdiri atas beberapa reaksi, yaitu tahapan pembukaan DNA untai ganda superkoil. Selanjutnya tahap sintesis oligonukleotida primer. Selanjutnya ada pemanjangan rantai DNA dari arah 5 ke 3. Berikutnya pelepasan primer, di mana pelepasan ini menyambung fragmen DNA yang baru dan membentuk ikatan fosfodiester yang melibatkan peran berbagai enzim seperti enzim ligase, DNA polimerase, DNA helikase, protein pengikat, dan juga DNA girase. Next, kita masuk pada tahapan yang kedua, yaitu sintesis RNA atau yang disebut transkripsi. Terdiri atas 4 tahapan reaksi. Yang pertama yaitu enzim RNA polimerase mengikat urutan basa spesifik. Yang kedua, RNA polimerase mengkatalisis pemanjangan ikatan fosfodiester antara ribonukleotida trifosfat dan ujung 3-fosfat melalui cara seperti DNA polimerase 1. Yang ketiga yaitu komplemen DNA ke RNA atau yang disebut hibrid DNA ke RNA yang dihasilkan membuka dengan melepaskan RNA yang terbentuk, diikuti hibridasi ulang rantai DNA membentuk untai DNA ganda. Yang keempat atau yang terakhir, terjadi pengubahan secara kimia yaitu RNA yang sudah terbentuk. Selanjutnya yang terakhir yaitu sintesis protein atau translasi, yaitu molekul RNA yang terbentuk menerjemahkan informasi genetik ke dalam proses pembentukan protein. Pada tahap ini, asam-asam amino seperti berurutan diikat satu dengan yang lain sesuai pesan yang diberikan DNA, berlangsung di ribosom dan melalui 5 tahapan reaksi, yaitu aktivasi asam amino, inisiasi rantai polipeptida, pemanjangan atau elongasi rantai polipeptida. Yang terakhir yaitu terminasi dan pembebasan rantai polipeptida serta tahapan pelipatan dan pengolahan. Yang terakhir yaitu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada contoh dari setiap tahapannya. Yang pertama yaitu contoh dalam replikasi. Saat kulit kita terluka, sel-sel membelah untuk menutup luka. Tapi sebelum membelah, mereka harus menggandakan DNA terlebih dahulu. Contoh berikutnya yaitu saat tubuh kita memproduksi insulin, gen insulin ditranskripsi lalu ditranslasi menjadi protein insulin. Pada penderita diabetes, proses ini terganggu sehingga mereka butuh suntikan insulin dari luar. Ya, jadi teman-teman, ekspresi gen menentukan siapa kita, dari warna rambut, bentuk tubuh, hingga kerentanan terhadap penyakit. Ilmuwan kini bisa mengatur ekspresi gen. Contohnya membuat bakteri menghasilkan insulin atau melakukan terapi gen untuk mengobati kelainan bawaan. Dari proses molekuler hingga aplikasi ke dunia medis, ekspresi gen adalah dasar kehidupan. Semakin kita memahami ini, semakin besar potensi untuk mengatasi tantangan kesehatan dan lingkungan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya mengenai ekspresi gen. Terima kasih.